Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Teman-teman, sekarang kita ngobrol tentang sistem informasi pemasaran. Kalau yang kemarin tentang database, sebenarnya database itu nanti akan ngait-ngait terus itu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dan itu memang pembahasan yang real, ada prakteknya, itu memang database dari mata kuliah ini ya. Nah, sebelum kita mulai ke sistem informasi pemasaran, kita coba review dulu beberapa materi yang sudah kita bahas dan yang akan kita bahas. Dari sini nih, dari gambaran umum konsep. Nah, ini kalau lupa boleh di search di Google komponen. Kalau database dari saya itu hanya penjelasan praktis saja. Penjelasan praktis, kalau teorinya apa yang maksud dengan database itu banyak referensi online gratis deh gitu, Pabalatak. Nah, yang terakhir kemarin itu tentang sistem informasi akuntansi di video sebelumnya ya. Nah, kalau akuntansi kadang-kadang merasa penerapannya itu tanda kutip lebih sulit dikarenakan ini terkait dengan keuangan. Meskipun nanti ada pembahasan tentang sistem informasi keuangan juga. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan itu biasanya dianggap oleh sebagian karyawan, sebagian staf atau sebagian yang ada di sekolah kita itu sesuatu yang sedikit menakutkan. Nah, jadi kalau nanti penerapannya ketika kita membangunkan aplikasi untuk terkait dengan keuangan, itu kalau guru-guru kita, kepala sekolah kita, atau TU kita, staf administrasi kita belum mau menerima secara utuh, nggak apa-apa, biarkan saja, jangan dulu dibuatkan. Atau cukup upload bukti pembayaran, sudah segitu sajalah. Nah, tapi yang saat ini sangat menarik menurut saya dari ini nih, dari jenis-jenis sistem informasi ini ada di sistem informasi pemasaran. Jadi marketing, bagaimana sebuah marketing itu dijalankan bukan hanya di perusahaan, tapi harus di sekolah, kampus, itu sebenarnya harus mendapatkan perhatian khusus. Saya agak kenal dengan salah satu kampus menjadi cabang terbaik dari Indonesia, seluruh Indonesia itu. Karena kampusnya hampir tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang saya lihat ada titik kekuatannya itu di pemasarannya. Sehingga di kampus kecil saja itu ada bidang marketingnya khusus, itu tidak dicampur dengan dosen, walaupun ada dosen yang tergabung di dalamnya, tetapi ada staf khusus di bidang marketingnya. Itu baru sebuah kampus itu bisa eksis dalam pemasarannya. Salah satunya kalau kampus itu kan bagaimana berjuang mendapatkan mahasiswa yang banyak, tentu saja kalau bisa berkualitas. Nah, itu berada di pemasaran. Nah, oke. Jadi sangat menarik. Semakin banyak siswa, maka semakin besar kemungkinan kampus itu tumbuh lebih besar. Bahkan mendapatkan kepercayaan, mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah, bahkan dari sponsor-sponsor atau relasi-relasi non-pemerintah juga bisa muncul. Kalau kampus itu ada di salah satu kampus di Jakarta, nggak usah disebutkan biar nggak promo. Ada kampus yang swasta yang sekarang rektornya sedang menjabat di pemerintahan. Sejak awal dibangun dengan hebat dan kualitasnya cukup diperhatikan, sehingga relasi-relasi beasiswa itu muncul dari luar negeri juga, bukan hanya dari Indonesia. Saat Indonesia belum ramai tentang beasiswa, kampus tersebut sudah membuka beasiswa yang berasal aliran dananya dari luar negeri. Nah, gitu. Tokoh pendirinya itu menjadi tokoh yang sangat dikenal di Indonesia. Tolong disebutkan, tapi menjadi pakar intelektual Indonesia. Itulah sudah
kita masuk ke bawahnya. Nah, sengaja saya tuker. Biasanya analisis dan pengembangannya ada di awal, tetapi karena nanti saya berharap teman-teman walaupun bukan prodi informatika, analisis dan pengembangan diberikan di menjelang akhir, dan bahkan bisa jadi nanti ini bahasan ini SDM sampai eksekutif bahkan sampai SPK dijadikan 1 atau 2 pertemuan saja, sisanya kita masuk belajar bagaimana sih orang informatika, orang prodi komputer atau orang-orang yang terkait dalam pengembangan program itu membuat analisisnya, dan kita harus mampu membacanya. Gak usah kita yang membuatnya, yang penting kita nyambung dengan apa yang mereka gambarkan. Hasil analisis mereka itu akan digambarkan bagaimana sebuah program itu akan dikembangkan dan bagaimana rencana anggaran biayanya. Nah, kita harus mampu membaca itu ya. Oke, sudah. Itu sebagai review dan mengingatkan pembahasan yang akan datang. Nah, sekarang tentang sistem informasi. Nah, mudah-mudahan nggak pada tidur. Karena ini memang teoritis. Jadi nanti tantangannya bagaimana menerapkan konsep-konsep sistem informasi pemasaran ini di lembaga pendidikan, karena sistem informasi manajemen pendidikan. Nah, kalau murninya sampai ke sistem informasi manajemen. Nah, ada ujung-ujungnya sekarang itu kan pendidikan. Jadi setiap yang saya bahas di sini, bagusnya nanti kita belajar berpikir bagaimana ini diterapkan ke pendidikan. Dan itu sangat memungkinkan dan akan membuat lembaga pendidikan yang tempat kita bekerja insya Allah akan lebih melompat karena kemampuan dan kesadaran digitalisasinya lebih keren. Nah, itulah kita banyak ngobrol anak. Ini hanya mengingat saja, nanti secara lengkapnya kalau ingin membuat artikel, membuat catatan-catatan lebih lengkap, bisa mencari referensi-referensi dari internet. Nah, mudah-mudahan setelah UTS kita akan mencoba membedah bersama-sama dari jurnal. Jadi artikelnya sudah artikel jurnal, jangan sampai nanti sumber-sumbernya dari blog. Nah, itu. Tapi clue atau keyword-keywordnya seperti yang saya tampilkan saat ini. Dari jenis informasi pemasaran. Nah, cukup mengetikkan begini saja, itu sudah pada keluar tuh dari Google itu ya. Di sini diingatkan ada marketing intelligence, ada internal marketing information, ada marketing communication. Nah, katanya begini nih. Ini ada informasi itu mengalir dari perusahaan ke perusahaan dari lingkungan yang intelligence ya. Berarti kalau di sekolah dari sekolah ke sekolah dari lingkungan, dari masyarakat sekitar berarti. Kalau kampus ya maksud perguruan tinggi begitu sama. Ke informasi yang mengalir ke perguruan tinggi dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kalau perguruan tinggi biasanya bisa lintas kabupaten. Nah, yang penting pihak-pihak eksternal yang berkepentingan. Nah, selanjutnya ada internal nih. Ini untuk mengumpulkan informasi. Ini berarti diakses bahwa sistem informasi pemasaran ini bermanfaat untuk internal kampus kita. Nah, gitulah. Selanjutnya ada marketing communication. Nah, informasi yang mengalir keluar dari lembaga pendidikan ke lingkungan sekitar. Berarti ini berbentuknya bisa dalam bentuk promosi kan. Bagaimana kita mengenalkan kampus kita ke lingkungan sekitar, ke calon-calon mahasiswa kita, ke calon-calon siswa kita. Selanjutnya, ini ada gambaran tentang model sistem informasi pemasaran. Nah, ditonton saja ini mah. Ditonton saja.
yang paling ditekankan itu ada di data dan informasi. Dan sekarang memang menjadi perhatian besar untuk pengolahan data agar menjadi informasi yang keren, yang sesuai dengan kebutuhan kita, dengan cepat dan akurat. Nah, ini ya. Di sini ada subsistem input, ada sistem informasi akuntansi, ini ke bawah yang kemarin ya. Terus ada subsistem penelitian pemasaran, subsistem ada dari sumber internal itu subsistem intelijen pemasaran. Langsung terjadi proses, maka ada muncul subsistem output yang berupa produk, tempat, promosi, harga, terus subsistem bauran terintegrasi. Nah, dari subsistem output ini, kalau saya sendiri inginnya satu saja, kita lebih fokusnya, kalau yang lainnya masih pusing. Subsistem promosi. Bagaimana kampus itu memanfaatkan fasilitas-fasilitas digital, fasilitas-fasilitas informatika, fasilitas-fasilitas komputer itu untuk promosi. Nah, sehingga akan menjangkau calon-calon siswa yang akan daftar ke sekolah kita. Tentunya harus memberikan informasi yang menarik dan sangat berkualitas. Nah, itulah cerita nama. Nah, lanjut. Ada siklus. Ada siklus. Manajer pemasaran yang terlibat itu melakukan analisis, perencanaan, implementasi, pengendalian. Ini tahapannya. Terus kesininya menilai kebutuhan informasi. Nah, kebutuhan informasi itu biasanya ada istilahnya user requirement. Jadi ketika kita membuat web, ketika kita membuat aplikasi, itu sebaiknya nanya dulu, lihat dulu kondisi di lapangan. Calon siswa kita itu butuh apa sih? Apakah mereka sudah tidak terkendala dengan laptop, atau mereka cenderung pakai HP? Ketika mereka cenderung pakai HP, maka si web itu harus mobile friendly. Berarti harus dapat diakses dari HP, saudara-saudara. Gitu ya. Terus di sini ada menyebarkan informasi. Menyebarkan informasi tidak hanya asal sebar. Bisa-bisa nanti kalau targetnya terlalu banyak yang disebar informasi yang gak jelas, itu masuknya bukan menarik calon siswa, justru dianggap spam. Yang menderita itu bukan hanya dianggap spam oleh Google, bukan hanya dianggap spam oleh Facebook atau medsos yang lain, tapi dianggap spam oleh calon konsumen kita, calon orang tua siswa kita. Oke, itu mudah-mudahan bisa dihindari ya. Dan nanti dengan SIP sistem informasi pemasaran ini, kita harus mengetahui bagaimana cara menyebar informasi yang sesuai dengan kebutuhan calon siswa kita. Di sini ada catatan internal, terus analisis pendukung keputusan pemasaran, intelijen pemasaran, riset pemasaran. Nah, dari sini yang kemarin pernah saya singgung, ada risetnya, ada catatan internalnya. Sebaiknya ini menjadi pendukung untuk pembuatan keputusan. Contohnya pembuatan keputusan kepala sekolah untuk menentukan berapa sih biaya masuk, berapa biaya pendaftaran masuk sekolah tersebut, berapa biaya pendidikan masuk sekolah tersebut, atau beasiswa. Berarti sisa dari beasiswa itu apakah masih ada yang harus dibayar atau tidak. Nah, bagusnya sebuah sistem informasi itu harus mendukung itu. Lanjut sini ke kanan, ada lingkungan pemasaran, harus diperhatikan. Kita jangan membuat yang keren-keren tampilannya tapi bikin pusing pengakses. Jangan keren itu menurut kita, bukan, tapi menurut pengguna. Terus ada pasar sasaran, saluran pemasaran, kekuatan lingkungan makro.
Saya tidak membahas konsep secara murni dari manajemen, karena ini nanti akan terlalu jauh dari sistem informasi manajemen pendidikan. Oke? Intinya dari siklus-siklus ini diharapkan mudah-mudahan dengan sistem yang ada bisa memberikan informasi yang sesuai kebutuhan calon siswa kita dan sesuai kebutuhan para pembuat kebijakan di sekolah atau di perguruan tinggi. Ini tulisannya ke bawah kan. Oke. Fungsi bisnis dalam pemasaran. Ada perencanaan, promosi, penjualan produk, pengembangan pasar, dan pengembangan produk baru. Nah, saya tertariknya di sini. Jadi nanti bisa jadi saya memberikan sebuah tugas bagaimana teman-teman membuat promosi agar sekolahnya itu mendapatkan calon siswa yang banyak dan mendapatkan calon siswa yang berkualitas. Kita bisa jadi dalam pelaksanaannya walaupun secara konsep, secara idealisme selalu mengedepankan kualitas, tetapi dalam kenyataannya bisa jadi hanya kita mana dulu yang diutamakan atau bahkan berjalan secara paralel. Ada juga orang yang berpendapat bahwa biarkan kuantitas dulu, nanti kualitas akan mengikuti sesuai prosesnya. Ada juga dari awal harus kualitas dulu. Itu harus dilihat kondisi sekolah kita seperti apa. Atau bisa dua-duanya, kualitasnya berjalan, kuantitasnya berjalan. Nanti kalau di program di prodi kalau di perguruan tinggi lebih mudah. Contohnya target prodi ini kejarnya atau kelas ini kelas Senin sampai Rabu kualitas. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu kuantitas. Nah, walaupun di dalamnya nanti ketika kita mengejar kuantitas boleh jadi ada yang daftar siswa-siswa yang memang cerdas. Itu justru kita bersyukur. Oke. Nah, tetapi ketika mahasiswa tidak sesuai dengan kualitas yang kita harapkan, tapi jumlahnya banyak, nah, maka itu bisa dijadikan motivasi untuk beberapa mahasiswa menjadi manajer di kelasnya. Praktek bagaimana memobilisasi massa. Itulah. Lanjut. Di sini ada subsistem dari SIP. Ada sistem pencatatan internal. Typo nih ya. Bacalah ini mah. Ada sistem intelijen pemasaran. Ada penelitian pemasaran. Ini nyambung dengan yang di atas tadi ada riset. Riset itu penelitian TA gitu. Sistem pendukung keputusan pemasaran. Nah, itu ya. Ini bisa dilihat dari gambar yang tadi kita sedikit bahas. Nah, dari sini nih. Oke. Nah, saya ambil atau resume dari sumber ini. Dari Pak Saiful Rahman. Oke, selanjutnya ini dari sumber yang kedua. Ini definisinya. Baca sendiri saja, ada pintar-pintar. Nah, terus di sini ada manfaat informasi pemasaran. Nah, di sini ada jelas nih. Mengetahui kebutuhan pelanggan. Pelanggan di sini berarti calon siswa atau calon orang tua siswa. Jadi kita harus, kalau lingkungan sekitar kaya-kaya, maka kita membuat kelasnya yang mahal-mahal. Karena kalau murah-murah itu dianggap yang murahan. Itulah contohnya. Kalau lingkungan sekitar jangankan buat bayar kelas yang mahal, makan juga susah. Ya sudah, kasih beasiswa gratis itu. Itu juga kadang-kadang gak mau. Gitu. Selanjutnya mengetahui perencanaan yang efektif. Mengetahui ancaman untuk perusahaan atau lembaga penelitian kita. Ancaman di sini bisa jadi kompetitor. Jadi ketika kita mau membuat sekolah, kita harus melihat sekolah yang terdekat dengan kita. Siapa sih saingan kita? Apa sih keunggulan mereka? Nah, kalau mereka punya keunggulan, kita harus punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh mereka. Begitu.
Kadang-kadang tapi ini malas pada prakteknya. Jadi kita ingin membuat keputusan itu langsung A, B, C, D gitu ya, tanpa melihat yang di samping. Padahal studi banding itu mudah. Kita tanya-tanya, bahkan kalau sekarang itu bukan hanya langsung tidak harus langsung pergi ke sekolahnya. Kita buka web sekolah sudah tersedia. Tinggal lihat saja analisis berapa sih biaya di orang lain, apa sih keunggulan di mereka. Dan kita bisa analisis itu. Nah, sayangnya jarang menyadari. Maka saya berpendapat bahwa sekarang itu kita masih dalam tahapan bagaimana menyadarkan pembuat kebijakan di sekolah akan perlunya digitalisasi yang bukan hanya berpikir pada tool, tapi pada manajemennya. Gitu. Yang sakti itu manajemen, bukan toolsnya. Gitu. Walaupun pas muncul, pas outputnya itu seakan-akan komputer itu sangat sakti, sangat hebat. Enggak, itu bisa diakalin sehebat apapun juga. Kalau manajemen yang bobrok, maka itu tool, aplikasi hebat yang kita buat, yang kita miliki, itu tidak bisa berjalan secara sempurna. Ini mah jenis informasi pemasaran ada di awal tadi. Sudahlah, gak usah diulang. Isi ya nanti nggak bangun-bangun. Nah, selanjutnya ini ada subsistem pemasaran. Ada produk, promosi, tempat, harga. Memang idealnya kalau sudah disebut sebuah sistem informasi, maka ketika kita promosi itu akan mempengaruhi harganya. Atau produk. Produk itu kalau di sekolah berarti jasa yang kita hasilkan itu apa sih? Nah, itu akan berpengaruh pada harga. Nah, tetapi sekarang nggak dulu dibahas lah. Kita fokus dulu ke promosinya. Jadi yang penting anggap saja harganya sudah ideal, produk pelayanannya kita sudah ideal, tempatnya semampu kita. Nah, bagaimana memaksimalkan promosinya? Itulah. Nah, di sini ada gambar model sistem informasi pemasaran. Nah, langsung ke sini aja dulu. Ada basis data atau database. Betapa pentingnya sebuah database. Sehingga kemarin saya mencoba untuk membuka database-nya secara offline, bahkan secara online. Agar teman-teman memang sadar dari sekarang dan siap menyadarkan sekolah-sekolah nanti tempat bekerja bahwa sebuah basis data itu sangat dibutuhkan untuk kemajuan sebuah sekolah. Nah, di sini ada subsistem penelitian pemasaran, sistem informasi akuntansi, terus di sumber eksternalnya ada subsistem intelijensi pemasaran, diproses dalam sehingga tersimpan dalam basis data, maka muncullah subsistem produk, tempat, sistem promosi, harga, sistem bauran pemasaran, dan ini terintegrasi dengan basis data. Jadi semua aktivitas dilakukan di halaman webnya, di halaman depannya, dan tapi data tersimpan di basis data ini. Begitu, ketika nanti ada error, terus kita membutuhkan data itu diakses secara offline, maka di sini kan bisa dibuatkan backup datanya, export saja contohnya ke Microsoft Excel, export, nah bisa diakses. Ketika sistem contohnya webnya sedang error, nah kita bisa membaca-baca kalaupun tidak update dari Microsoft Excel secara offline. Oke, lanjut. Nah, ini sengaja saya cantumkan karena gambarnya dari sumber yang berbeda. Yang ini mau bahkan ada orang Inggrisnya, berbahasa Inggrisnya. Tapi inti gambarnya hampir sama. Silakan Anda pelajari dan perhatikan. Oke. Terus di sini ada sistem database. Nah, ini yang kemarin saya bahas. Sekarang ini sengaja saya tampilkan di sini sebagai review agar tidak melupakan database. Nah, gitu ya. Penjelasan nama sudah kan kemarin ini mah. Oke. Secara teknisnya nanti panjang lagi kalau dijelaskan bagaimana meminimalisir adanya data ganda. Bolehlah nanti kalau ada waktu dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke. Nah, ini juga bukunya e-book
bisa di-download juga. Jadi tadi 1-2 sumber, sekarang sumber yang ketiga ini banyak. Nah, di sini juga sudah dijelaskan di sini nih, ada riset pemasaran, informasi pemasaran. Nah, sama dengan yang tadi gambarnya. Nah, muncullah ada decision support system untuk pemasaran. Nah, ini ada MDSS, Marketing Decision Support System, sistem pendukung keputusan pemasaran. Gitu ya. Nah, secara keseluruhan terlihat pada gambar ini bahwa sistem informasi pemasaran ini nanti akan memunculkan interaksi pemasaran, otomatisasi penjualan, promosi dan periklanan, manajemen penjualan. Interaksi contohnya lah. Contohnya biar tidak terlalu lama. Interaksi di sini biasanya kita berpikirnya langsung ketemu ngobrol dengan bagian pemasaran atau bahkan dengan sales lah, secara mudahnya. Nah, nanti interaksi di sini bisa dilakukan secara online. Bisa lewat chat, atau chatnya itu bisa melalui web, atau kita pakai WA, nggak apa-apa. Informasinya tersedia di web, tapi chatnya di WA, nggak apa-apa. Yang penting kita responnya harus cepat gitu. Contohnya kita promosi di Instagram. Nah, pas ada yang nanya, kita yang langsung memfollow up-nya cepat enggak? Sehebat apapun web kita, kalau responnya rendah, tetap saja orang akan memilih langsung berkunjung ke kantor fisiknya atau ke sekolah fisiknya. Otomatisasi penjualan. Nah, ini kalau di sekolah contohnya dalam pendaftaran saja. Dulu jalan-jalan, ingin pendaftaran itu langsung jalan-jalan ke sekolah, hanya bayar 100.000 contohnya. Nah, sekarang mah cukup buka web dan bayar di tempat masing-masing. Atau kalau di webnya upload bukti pembayarannya, gitu ya. Promosi dan periklanan. Nah, ini mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bahas lagi bagaimana promosi. Jangan sampai kita itu menganggap contohnya dengan Facebook, dengan Instagram merasa hebat. Padahal kita tidak tahu seberapa efektif pemasaran kita atau marketing kita. Harusnya itu kan harus ada analisis. Kita harus tahu berapa orang yang masuk melalui Instagramnya, berapa orang yang masuk melalui Facebooknya, berapa orang yang masuk melalui akses web langsung. Nah, itu harus ada, dan webnya harus disetting seperti itu, gitu. Biar tidak nanya lagi nanti ke calon mahasiswa itu, Anda ikut ke sini dapat informasi dari siapa ya? Jangan nanya lagi itu, langsung saja di web dipasang, gitu ya. Terus ada peninjau dan penelitian pasar. Ini malah nantilah. Pelayanan pelanggan, manajemen produksi. Sudah berarti dari sini, dari gambar ini, kalau kita fokus pada promosi dan periklanan, kayaknya itu akan lebih menarik dan akan lebih mudah tergambar untuk dipraktekkan. Jadi coba teman-teman mulai merenung dari sekarang, ngelamun bagaimana nih promosi sebuah sekolah itu agar banyak diminati, agar banyak yang daftar, agar kualitasnya juga tetap terpelihara. Gitu. Sudahlah, ini mah baca-baca saja. Ini jadi sumber yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan di samping membaca ini, teman-teman mulai melihat seperti apa artikel jurnal yang satu kolom saja. Kan biasanya ada di dua kolom kan. Kolom koran. Yang satu saja yang sederhana, bagaimana di mana penulis disimpannya. Mudah-mudahan nanti saya berikan contoh di video yang berbeda. Format penulisan dalam artikel jurnal. Kalau ingin membuka dari sekarang, coba buka di jurnal.stialfalah.ac.id. Ayah pokoknya atau jurnal STI Al-Falah di Google ketikan akan muncul. Lihat format-format itu masih sederhana ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan nanti kita akan membahas lebih banyak lagi tentang promosi dan periklanan
Dan mungkin saya akan membuka contohnya dashboard atau halaman admin dari blog atau dari web, dan kita akan melihat di mana sih untuk menganalisisnya. Bahkan kalau teman-teman ada yang rajin, coba baca-baca bagaimana manfaat dari Google Analytics. Itulah. Sudah begitu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.